Shalom umat Tuhan yang terkasih, semua sahabat Morning Devotional pagi hari ini. Mari siapkan hatimu, kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita ingin terus diperbaharui. Karena kita percaya dan kita rindu kasih Tuhan selalu menyertai kita. Mulai dari pagi hari ini sampai sepanjang hari ini, biarlah setiap kita, hidup kita, fokus kita hanya untuk Tuhan. Kemuliaan bagimu Tuhan. Kami siapkan hati kami. Kami terus mau menyembah-Mu. Kami mau terus mengasihi-Mu. Shikaralabayasyana. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan, biar kehendak-Mu semakin nyata atas setiap kami. Dibaharui dan terus diperbarui. Sampai kami boleh menjadi sama seperti Engkau. Sebab Engkau yang termanis dalam hidup kami. Haleluya Tuhan, haleluya. Yesus yang termanis, buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis, buat jiwaku, ku cinta selamanya.
jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Mari sembah Dia, datang dengan kasih-Mu, dengan cinta-Mu kepada Tuhan pagi hari ini. Sembah Dia. Kami cinta Engkau ya Tuhan, kami mengasihi Engkau. Engkau yang termanis di dalam hidup kami, Engkau yang termulia, Engkau yang terindah Tuhan. Perbaharui terus Tuhan hati kami, baharui pikiran kami Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan, kami rindu kasih-Mu, kami rindu lawatan-Mu melawan setiap kami umat yang mengasihi-Mu. Sebab Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa, Engkau melakukan mujizat atas setiap kami Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Biar pagi hari ini kami mengalami kemenangan, biar pagi hari ini kami mengalami kelepasan, biar pagi hari ini kami mengalami Tuhan mujizat yang daripada-Mu. Engkau yang memulihkan kami, Yesus. Yesus, inamaya syande. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Katakan ku cinta. Ku cinta selamanya. Ku cinta Kau Tuhan. Ku cinta selamanya. Inilah kecintaan kami kepadamu Tuhan. Kami sangat mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami sangat mencintai-Mu ya Tuhan.
lebih dari segala-galanya Tuhan. Biar lagu ini terus menguatkan kami Tuhan. Untuk kami lebih lagi Tuhan intim dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Haleluya. Luar biasa, pagi ini kita bisa bertemu kembali di doa pagi yang indah ini. Di saat kita membangunkan fajar. Pagi-pagi kita sama-sama mencari hadirat Tuhan. Tema hari ini tentang hidup yang diperbarui dalam kehendak Allah. Mari saudara yang di rumah maupun dimanapun kita berada, kita sama-sama kita buka firman Tuhan di Roma 12 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada umumnya banyak orang ingin sekali mau merubah suatu kehidupan di dunia ini. Berlomba-lomba untuk mencari dan merubah. Para ahli terus mencari karyanya untuk mencari sesuatu yang baru. Mencari. Tanpa terasa, waktu terus berjalan. Jangan sampai di antara kita seperti ini tapi kita lupa. Kita saking giatnya untuk merubah suatu kehidupan, kita terus berlari, kita lupa. Waktu berjalan, hari berjalan, minggu berjalan, bulan dan tahun berjalan. Dan kehidupan kita, umur pun tidak mungkin makin muda, tapi umur kita akan makin tua. Otomatis tubuh kita akan melemah. Jangan sampai gara-gara kita ingin melakukan sesuatu, kita lupa. Karena saking kita fokus untuk merubah sesuatu, kita lupa dengan kehidupan kita pribadi. Kita lupa untuk kehidupan pribadi dengan Tuhan tidak berubah. Saudara mungkin tahu, air laut itu asin. Tidak bisa air laut itu untuk mengasinkan ikan-ikan yang ada, yang di laut. Ikan-ikan itu mempunyai suatu daya atau punya kemampuan untuk menyaring garam itu tidak mempengaruhi tubuhnya dari ikan tersebut. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, begitupun kehidupan kita, dimanapun kita berada di lingkungan orang-orang yang mungkin belum mengenal Tuhan. Bukanlah arti kita ada lebih rohani, tapi mungkin belum lebih mengenal Tuhan. Kita dalam lingkungan orang-orang yang belum mengerti. Tapi disitulah kita minta kasih Tuhan. Agar Tuhan melingkupi hidup kita dan kita semua diberi kemampuan untuk memproteksi diri kita agar tidak terpengaruh hal-hal duniawi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin kita rasakan. Saya pribadi sudah berkeluarga, saya punya anak 2 dan istri yang pasti 1. Anak saya yang pertama dan yang kedua mereka berbeda. Itu tugas sebagai orang tua untuk mendidik anak. Tidak mungkin orang tua hanya fokusnya untuk mencari uang, tapi kita lupa untuk kehidupan pribadinya ke depan. Atau kebalikannya, kita hanya doa untuk anak ini, tapi kita tidak ada tindakan untuk anak ini. Waktu terus berjalan, anak kita akan menjadi besar. Dan dia harus bisa namanya mengandalkan iman mereka. Siapa yang mengajarkan? Kita sebagai orang tua juga mengarahkan. Kebutuhan juga orang tua dikasih kepercayaan untuk bisa membantu mengubah kehidupan anak ini ke depan. Bagaimana kalau kita mengajarkan anak sedangkan
Mari, ayo doa, doa, doa. Tapi kita sendiri sebagai orang tua tidak ada waktu berdoa dengan Tuhan. Bagaimana kita mengajar anak kita ini untuk baca firman? Ayo baca firman, baca firman. Tapi kita sebagai orang tua tidak ada membaca firman, malah kesibukan dengan yang lain. Jadi kita sama-sama. Kerohanian, semua kebutuhan Tuhan pasti sediakan untuk kita semua. Jadi manusia itu diciptakan serupa dengan Allah dan memiliki pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Pikiran dapat mempengaruhi kehidupan kita dalam bertindak. Jadi ayat kita baca tadi di Roma 12 ayat 2, kita harus mempelajari ada dua hal yang harus kita mengetahui dari ayat tersebut. Perubahan hidup bukan hanya fokus dengan keselamatan yang kita terima dari Tuhan, dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Tetapi perubahan atas pikiran dan karakter hidup kita, di mana kita harus mengandalkan Tuhan dan mengandalkan kebaikan Tuhan, dan buah-buah roh itu harus ada. Saya ajak saudara kita baca bersama di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang inilah yang utama, pikiran kita harus mengalami perubahan, yaitu pembaruan yang selalu diisi dengan pikiran-pikiran Kristus. Bagaimana kita harus bisa jalan dengan caranya Tuhan? Kita tidak bisa hanya, oh ya begitu begini, tidak bisa. Kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ini jadi pertanyaan, mengapa pikiran kita harus diubahkan? Ini perlu kita garis bawahi, saudara-saudara. Saya ulang kembali. Mengapa pikiran kita harus diubahkan? Karena dosa dimulai dari pikiran kita. Itu kembali lagi untuk kita masing-masing sama-sama untuk melangkah, introspeksi diri kita. Itu yang pertama, untuk kita mempelajari Roma 12 ayat 2 tadi. Yang kedua, dapat membedakan kehendak Allah yang baik. Karena Tuhan memberikan kita kemampuan, karena Tuhan memberikan kita kesanggupan untuk kita melakukan sesuatu, itu karena Tuhan. Waktu pikiran kita diubahkan, maka kita akan memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Memang tidak gampang dalam kita untuk melakukan suatu kehendak Allah, dan tidak gampang kita mendengar suara Tuhan, tidak gampang kita untuk melakukan rencana Tuhan. Tetapi yaitu kita perlu punya waktu dengan Tuhan. Kembali lagi keintiman kita dengan Tuhan. Keintiman itu perlu kita dengan Tuhan, karena kita harus mengenal pribadi Tuhan. Bagaimana kalau kita mau menjalankan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, sedangkan kita tidak intim dengan Tuhan? Melalui apa? Satu teduh pribadi kita. Jangan pagi-pagi tak tahu sudah jam 5:30, bel alarm bunyi, kita langsung mandi, pergi aktivitas kita, lupa kita berdoa. Sedangkan Tuhan sudah mau ngasih berkat untuk kita ambil, tapi kita lupa. Tapi saat pagi itulah pribadi kita dengan Tuhan, saat teduh kita dengan Tuhan. Pribadi, lalu ya sudah berkeluarga, mesbah keluarga. Ya kita harus bayar harga, berarti pribadi kita dengan Tuhan lebih pagi. Siang dikit, agak pagi baru dengan keluarga. Itu pertama, saat teduh kita pribadi kita dengan Tuhan bagaimana. Bergabung di Cool Community of Love, atau
Di mana saudara berada atau komsel, saudara cari cool yang terdekat dengan saudara. Karena disitulah kita sama-sama saling mendoakan, memuji menyembah Tuhan, saling menuntun, saling membagi kasih. Di situ bukan tempat kita saling mencemooh, saling menjatuhkan, tidak. Di cool itulah kita sama-sama. Secara pribadi kita berdoa bersama-sama. Ya, terus baca firman-Nya bagaimana? Sama-sama baca firman siang dan malam. Bukan dalam arti kita baca firman siang dan malam kita tidak bekerja. Yang sekolah tidak usah sekolah, yang punya usaha atau bisnis tidak usah bisnis. Baca firman Tuhan aja pagi siang malam. Bukan. Tapi kita sediakan waktu kita dengan Tuhan. Jangan alasan, ya saya gak bawa Alkitab. Dari handphone kita bisa aplikasi. Atau sekarang gak usah aplikasi, kita bisa download langsung ke webnya, kita bisa membaca firman Tuhan. Jadi gak ada alasan gak baca firman Tuhan. Gak ada kota, gak ada data. Wifi yang free ya banyak. Banyak cara kita untuk membaca firman Tuhan. Itu kita tuntut untuk itu semua. Jadi sehingga kalau kita lakukan ini semua dengan hati yang haus dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, secara tak langsung apa yang Tuhan beri, berkat Tuhan, kasih Tuhan, hidup kita bisa mengubahkan orang lain. Bagaimana kalau kita mau mengubahkan orang lain sedangkan hidup kita belum berubah? Kita dulu. Kan saya belum berubah, saya masih gini. Untuk apa saya jadi berkat? Bukan jadi bata sandungan. Tapi kita harus bisa melangkah menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi perubahan hidup itu bukan hanya dari prestasi kita. Perubahan hidup yang baik itu bukan hanya dari jabatan kita, dari kedudukan kita, atau yang lebih tinggi lagi. Perubahan hidup ini tidak sesuai dengan Tuhan. Kalau tidak mendasari dengan Tuhan, semuanya sia-sia. Tapi kita lakukan semua bersamaan, jabatan, kedudukan yang tinggi, tapi kita intim dengan Tuhan, luar biasa. Tuhan pasti akan pakai kita luar biasa, lebih lagi. Itu yang pasti. Jangan waktu-waktu kita hanya dengan kesibukan, apalagi dengan pandemi seperti ini. Saya lagi sibuk nih, mau cari penghasilan. Saya sibuk nih, gak ada kerjaan. Saya sibuk mencari kerja, ini dan itu, ini itu. Masalah silih berganti. Masalah kalau kita ikutin terus gak habis-habis. Kita harus percaya, karena Tuhan sudah memperbaharui kita. Kita jangan hanya fokus dengan berkatnya. Kita jangan hanya fokus dengan berkatnya Tuhan. Berkatnya berkat, tapi kita harus intim dengan sumber berkatnya. Itu yang utama. Kalau memang Tuhan kasih berkat, tidak akan kemana-mana. Tuhan pasti sediakan untuk kita yang terbaik. Amin. Jadi biarlah pagi ini kita sama-sama, mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Ambil waktu dengan Tuhan untuk bersekutu memuji muliakan nama Tuhan. Saat di kendaraan, mungkin suara kita fals, gak apa-apa, setel tip mobil, lagunya ikutin. Kalau kita bisa bermain gitar lagi di rumah kah, atau di kantor, atau di mana, silakan. Banyak memuji Tuhan selagi waktu kita istirahat. Jadi kita isi waktu kita dengan Tuhan, baca firman Tuhan. Jangan kita isi waktu kita dengan banyak konten-konten yang ya mungkin yang tidak membangun. Tapi kita mencari semuanya kehendak Tuhan, kasih Tuhan, kembali lagi keintiman kita dengan Tuhan. Dari ini semua mari saudara, kita harus memiliki hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Baik perubahan hidup secara iman percaya, pikiran dan perubahan karakter kita. Pikiran kita harus menerus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Doa kita harus ditingkatkan. Mari kita sama-sama, kita cari kehendak Tuhan, biar Tuhan ubahkan hidup kita. Demikian firman Tuhan pada pagi ini, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat
menjadi rema bagi depan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih Tuhan yang pagi yang indah ini Tuhan, Kau telah bangunkan kami. Mujizat-Mu, berkat-Mu, pertolongan-Mu, nafas kehidupan yang baru terus Kau curahkan untuk kami semua yang rindu akan Engkau Tuhan. Kau berkati Tuhan jemaat-Mu Tuhan, umat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah saat teduh pagi ini Tuhan. Kau memberkati ya Tuhan. Biar Kau ambil alih hidup umat-Mu ini Tuhan, dalam aktivitas kami hari ini, pagi, siang, sore, hingga malam nih Tuhan. Apapun usaha yang kami kerjakan, berikan kami keberuntungan dan keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan, Kau pulihkan kami Tuhan. Pulihkan kami untuk waktu-waktu kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami ada salah di hadapan-Mu Tuhan. Berkati keluarga-keluarga umat-Mu Tuhan. Hubungan suami istri, hubungan dengan anak maupun anak dengan orang tua, Kau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah perubahan yang baru tercurah lebih lagi Tuhan. Kasih Kristus tercurah lebih lagi Tuhan. Berkati Tuhan yang mencari pekerjaan Tuhan. Kau berikan pekerjaan yang terbaik Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Usaha-usaha Tuhan, bangkitkan ya Tuhan, agar mereka punya kemauan kembali bangkit Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh baik. Kau memberkati Tuhan juga untuk bangsa Indonesia. Damailah Indonesia, pulihkan Indonesia, selamatkan Indonesia ya Tuhan. Sembuhkan Indonesia dari COVID-19 Tuhan. Terima kasih, berkati Presiden kami. Terima kasih dan wakilnya Tuhan, dan semua para jajarannya Tuhan, para menteri Kau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau teramat baik untuk kami semua Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi Tuhan. Yang sakit tak lupa Tuhan. Baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit. Kau sembuhkan. Kau bilur-bilur-Mu Tuhan. Kami impartasikan mujizat kesembuhan terjadi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kau sediakan apa jadi kebutuhan mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.